Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desiana Kurniasari, peserta Latsar CPNS tahun 2021 golongan 2. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan terkait dengan manfaat penerapan etika publik. Apa itu etika publik? Etika merupakan refleksi atas baik atau buruk, benar atau salah yang harus dilakukan atau bagaimana melakukan yang baik atau benar. Sedangkan moral mengacu pada kewajiban untuk melakukan yang baik atau apa yang seharusnya dilakukan. Kode etik merupakan aturan-aturan yang mengatur tingkah laku dalam suatu kelompok khusus. Sudut pandangnya hanya ditujukan pada hal-hal prinsip dalam bentuk ketentuan-ketentuan tertulis. Sedangkan etika publik adalah refleksi tentang standar norma yang menentukan baik atau buruk, benar atau salah perilaku, tindakan, dan keputusan untuk mengarahkan kebijakan publik dalam rangka menjalankan tanggung jawab pelayanan publik. Berikut adalah kode etik ASN menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, Pasal 5 Ayat 2. Yang pertama, melaksanakan tugasnya dengan jujur, bertanggung jawab, dan berintegritas tinggi. 2. Melaksanakan tugasnya dengan cermat dan disiplin. 3. Melayani dengan sikap hormat, sopan, dan tanpa tekanan. 4. Melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 5. Melaksanakan tugasnya sesuai dengan perintah atasan atau pejabat yang berwenang, sejauh tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan etika pemerintahan. 6. Menjaga kerahasiaan yang menyangkut kebijakan negara. 7. Menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien. 8. Menjaga agar tidak terjadi konflik kepentingan dalam melaksanakan tugasnya. 9. Memberikan informasi secara benar dan tidak menyesatkan kepada pihak lain yang memerlukan informasi terkait kepentingan kedinasan. 10. Tidak menyalahgunakan informasi intern negara, tugas, status, kekuasaan, dan jabatannya untuk mendapat atau mencari keuntungan atau manfaat bagi diri sendiri atau untuk orang lain. 11. Memegang teguh nilai dasar ASN dan selalu menjaga reputasi dan integritas ASN. Dan yang terakhir, 12. Melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai disiplin pegawai ASN. Nilai dasar etika publik. Memegang teguh ideologi Pancasila, menciptakan lingkungan kerja yang non-diskriminatif, memberikan layanan kepada publik secara jujur, tanggap, cepat, tepat, akurat, berdaya guna, berhasil guna, dan santun, setia dan mempertahankan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, memelihara dan menjunjung tinggi standar etika yang luhur, mengutamakan kepemimpinan yang berkualitas tinggi, mendorong kesetaraan dalam pekerjaan, menjalankan tugas secara profesional dan tidak berpihak, mempertanggungjawabkan tindakan dan kinerjanya kepada publik, menghargai komunikasi, konsultasi, dan kerjasama, meningkatkan efektivitas sistem pemerintahan yang demokratis sebagai perangkat sistem karier, membuat keputusan berdasarkan prinsip keahlian, memiliki kemampuan dalam melaksanakan kebijakan dan program pemerintah, dan yang terakhir mengutamakan pencapaian hasil dan mendorong kinerja pegawai. Apa itu pelayanan publik? Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang jasa dan atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Fokus utama pelayanan publik yang pertama adalah pelayanan publik yang berkualitas dan relevan. Yang kedua, sisi dimensi reflektif, yaitu etika publik berfungsi sebagai bantuan dalam menimbang pilihan sarana kebijakan publik dan alat evaluasi. Dan yang terakhir, modalitas etika, yaitu menjembatani antara norma moral dan tindakan faktual. Terdapat 3 dimensi etika publik. Yang pertama, dimensi kualitas pelayanan publik, yaitu pelayanan publik dengan memperhitungkan interaksi antara nilai-nilai masyarakat dan nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh lembaga-lembaga publik. Yang kedua, dimensi modalitas, akuntabilitas, transparansi, dan netralitas. Dan yang terakhir adalah dimensi tindakan integritas publik, yaitu kualitas dari pejabat publik yang sesuai nilai, standar, aturan, moral yang diterima masyarakat. Kemudian, apa manfaat etika publik?
Manfaat etika publik bagi ASN menurut saya adalah meningkatkan tanggung jawab terhadap tugasnya, meningkatkan kredibilitas, meningkatkan kepercayaan masyarakat, dan meningkatkan profesionalitas dalam melaksanakan tugas. Kemudian, manfaat nilai etika bagi organisasi. Yang pertama, kebersamaan. Bekerja dalam semangat kebersamaan dan persahabatan lebih baik dari bekerja sendiri-sendiri. Kearifan, sikap dan perilaku yang berorientasi pada prinsip keseimbangan antara rasionalitas dan moralitas. Keluasan, sikap dan tindakan yang luas, tidak kaku sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip dan hati nurani. Inovatif, kreatif dalam menciptakan gagasan dan tindakan yang baru dan memberikan nilai tambah serta bermanfaat bagi organisasi. Empati, memahami dan dapat menyelami dan merasakan masalah yang dihadapi orang lain. Orientasi organisasi, perilaku yang diatur dalam memecahkan masalah. Integritas, mengutamakan kepribadian yang utuh. Kedewasaan, kematangan dalam mengatasi permasalahan bersama. Kepedulian, kesediaan untuk memberikan bantuan secara ikhlas. Respect, saling menghormati dan menghormati sesama mitra kerja. Keunggulan, tampil dengan gagasan dan karya yang lebih baik dari yang terbaik. Dan yang terakhir, kebijakan, berperilaku santun, rendah hati, serta memberikan kedamaian dalam setiap pertemuan. Demikian yang dapat saya sampaikan terkait dengan manfaat penerapan etika publik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.